wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama saya Adi Agus Kurniawan di akun Beta and Schrodinger ya. Jangan lupa kalian like and subscribe ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai vektor ya, bagian 2. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi kita dan memberkati kita ya. Oke, kita pada sesi ini Bapak harapkan kalian bisa menguasai kompetensi ya. Pertama ada menentukan arah resultan, menguraikan vektor dan vektor satuan dan panggilan vektor. Ini untuk materi yang ketiga ini, vektor satuan dan panggilan vektor, ini materi pengayaan ya. Jadi mungkin ada beberapa sekolah ada yang tidak mengajarkan, tapi Bapak memutuskan mengajarkan. Bapak harap ini akan sangat berguna bagi kalian di ke depan nanti ya. Untuk menentukan arah resultan vektor Bapak ingin menjelaskan sebelumnya trigonometri dulu ya, karena kemarin pas sesi bagian 1 tentang vektor itu ada trigonometri yang belum selesai Bapak ajarkan. Jadi ya, ini tambahan saja ya, tambahan. Jadi ini tambahan saja. Jadi bagaimana kalau kita mau menentukan sudut istimewa ya, atau nilai ada gak sih pertanyaan sudut istimewa selain yang 0 sampai 90? Ada sebenarnya. Jadi kayak seperti 150 ya, seperti 300 ya. Nah ini sudut istimewa nih. Nah ini kita tentukan dari mana? Dari bantuan dari tabel yang kemarin yang 0 sampai 90 itu. Caranya bagaimana? Misalkan saya mau menentukan berapa nilai sin 150 misalkan. Berapa saya mau menentukan berapa nilai sin 300 misalkan. Bagaimana nih Pak ya, kan nentuin sudah seperti ini. Oke, sebelum kita menentukan ini, Bapak ingin membagi 4 ruang. Jadi ada ada satu lingkaran, saya bagi 4 ruang. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4 ya. Ruang 1 itu dari 0 sampai 90, ruang 2 90 sampai 100 nih, 180 ya. Ya, ruang 2 ini. Sementara ruang 3-nya berapa? 270 ya. Berarti ini berapa? 360 gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan 120 berarti ada di ruang 2. Kalau saya sebutkan 240 berarti ada di ruang 3. Paham sampai sini ya? Oke. Karakteristik tiap ruangan itu beda-beda. Jadi kalau ruang 1 semua mau sin, mau tangen, mau kosinus itu positif. Makanya tabel yang kemarin saya kasih ya, yang vektor bagian 1 itu nilai positif semua, tidak ada yang negatif ya. Sedangkan di ruang 2 itu hanya nilai sin yang positif, hanya sin yang positif. Ruang 3 itu hanya nilai tangen yang positif ya, hanya nilai tangen yang positif. Sedangkan di ruang 4 kosinus yang positif. Jadi sin tang kos gitu ya. Oke, bagaimana kita menentukan nilai sin 150? Cari seperti ini ya. Misalkan saya tulis sin 150. 150 di ruang berapa? Ada di ruang 2 ya. Ada di ruang 2. 150 dibatasi oleh siapa sih? Dibatasi oleh 90 sama dibatasi 180 ya. Kalau kita tanpa kita lihat angka nolnya, maka 9 itu adalah ganjil ya. 18 adalah genap ya. Kalau kita lihat semuanya 90 genap, 150 genap, jadi apa bedanya kan? Nah, supaya membedakan kita tanpa melihat angka nolnya, berarti kita pakai yang genap aja 18 ya. Ingat ya, 9 itu ganjil, 18 itu genap. Kita pakai yang genapnya saja. Oke. Berarti kita tulis begini, sin 150 itu artinya sin 180 dikurangi berapa? Dikurangi 30. Kenapa dikurangi? Karena 180 dikurangi 30 itu sama dengan 150 begitu ya. Oke. Berarti kita terus lanjut sin. Nah, kita pakai angka terakhirnya aja, sin 30. Masih ingat sin 30? Kemarin berapa? Sin 30 adalah setengah. Nah, di sini nilai bisa positif, bisa negatif nih. Tahu dari mana positif negatif? Dari karakteristik tiap ruang. 150 ada di ruang berapa? Ada di ruang 2 ya. Di ruang 2 itu hanya sin yang positif ya, hanya sin yang positif. Nah, di sini kebetulan udah sin nih, yang ditanya sin ya, maka nilai positif. Tapi kalau ditanya cos 150 maka hasilnya negatif. Paham sampai sini? Oke, lanjut. Kita mau cari sin 300. Nah, sin 300. 300 itu ada di ruang berapa? Ada di ruang 4. Kita lihat angka
tanpa 0 ya, tanpa 0. 27 itu ganjil, 36 itu genap, maka kita pakai genapnya aja ya. Nanti kita tulis sin 360 dikurang berapa supaya 300 dikurang 60 gitu ya. Paham sampai sini ya? Oke, kita pakai angka terakhirnya aja, maka sin berapa? Sin 60. Masih ingat sin 60 berapa? Setengah akar 3. Positif apa negatif? Kita lihat 300 di ruang 4. Di ruang 4 hanya cos yang positif. Hanya cos, karena di sini sin yang ditanya, maka hasilnya negatif. Oke, sampai sini Pak. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini tambahan trigonometri yang minggu lalu ya. Jadi apa namanya? Bapak harap ini berguna buat kalian. Oke. Oke, kita lanjutkan materi awalan kita, menentukan arah resultan. Jadi di sini Bapak punya dua vektor. Vektor A ya ke kanan, B nyerong ke atas, membentuk sudut alfa plus beta ya. Kenapa di sini ada alfa dan beta? Karena yang kita cari nilai alfa betanya nih. Bagaimana sih resultan ini yang diantara kedua vektor ini membentuk sudut terhadap B itu berapa, membentuk sudut terhadap A itu berapa? Nah, yang kita cari ini sebenarnya. Ya, misalkan ada dua vektor ya, misalkan ada nah ini misalkan ada A ada B saling membentuk apa? Tegak lurus. Resultannya di sini ya. Bisa jadi di sini berapa? Di sini 40, bisa jadi di sini 50. Jadi atau bisa jadi di sini 30, bisa di sini 60. Nah, itu banyak kemungkinan. Nah, itu yang kita cari alfa betanya itu berapa. Caranya bagaimana? Caranya kita pakai persamaan sinus ya. A per sin alfa, R sama dengan R per sin sisanya ya. B sama dengan sin beta. Oke. Kenapa A pakainya alfa, kenapa B pakainya beta dan seterusnya. Oke, saya ajarkan seperti ini ya. Si A ya, kalau di sini alfa, di sini beta, kalau dia satu lingkaran 360 derajat, maka di sini berapa? Kalau satu lingkaran 360 derajat, maka di sini berapa nih ini? Berarti sisanya kan, berarti 360 dikurangi alfa plus beta. Sampai sini paham ya? Karena sisanya. Nah, nentuin A pasangannya siapa? A itu ngapitnya siapa? Ngapitnya siapa? Ngapitnya beta sama ini kan sisanya ya. Maka dia nggak pakainya alfa, berarti pakai sin alfa. Si B ngapitnya siapa? B ngapit alfa sama sisanya kan, berarti dia pakainya beta. Sampai sini paham? Si R dia ngapitnya siapa nih? Si R ngapitnya alfa beta kan, berarti dia pakai sisanya. Sampai sini paham? Nah, paham ya? Nah, tadi udah saya ajarkan sin 360 min alfa plus, berarti kita pakai yang terakhirnya aja ya. Kayak terakhirnya maka sin alfa plus beta, begitu ya. Jadi adalah ini persamaan untuk apa? Untuk tentuin arah resultan. Oke. Jangan sampai kebalik ya, jangan sampai A per sin beta gitu ya, jangan sampai kebalik. Contoh 1, dua vektor F1, F2 saling membentuk sudut apit. Jika F1 dan F2 sekian, maka tentukan nilai dan arah resultan. Oke. Langkah pertama adalah kita harus nyari apa? Nilai besar resultannya dulu ya, besar resultan. Jadi saya gambar, misalkan saya punya vektor apa? Vektor A. F1 nilainya 4 ya. F2 berapa? 5. Resultannya di mana ya? Kurang lebih di sini ya, ini resultan. Di sini kita nggak tahu sudutnya berapa nih, alfanya. Di sini sudutnya beta juga nggak tahu. Yang pasti alfa tambah beta berapa? 60 ya. Alfa tambah beta 60. Oke. Kita cari resultannya dulu. Masih ingat nyari resultannya? Akar ya. Masih ingat? F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos theta. Nah, ini udah saya ajarkan minggu lalu ya persamaan ini. Oke, saya lanjutkan. F1 4 dikuadratin 16 tambah F2 dikuadratin 25, 2 kali 4 kali 5 kali cos berapa? Cos 60 ya, sudutnya kan 60 tadi ya. Cos 60 masih ingat tadi berapa? Setengah ya. 2 nya coret, 4 kali 5 20 tambah 25 45 tambah 16 berapa? Kurang lebih 61 ya. Oke, 61. Oke, kita sekarang nanti nyari arahnya dulu ya. Ini resultannya udah dapat nilainya. Nah, sekarang kita mau nyari alfa atau betanya. Bisa kita mau nyari betanya. Berarti pasangannya gimana? Persamaan sinusnya masih ingat 4 per 4 diapit sama siapa? Ini ya. Nih 4 diapit sama ini kan. Berarti dia pakainya apa? Beta. Nah, gitu. Jadi sin beta. R tadi gabungannya ya. Gabungannya di berapa? Alfa plus beta. Alfa plus beta berapa? 60 derajat. B berarti sisanya sin alfa. Karena kita mau nyari beta, maka kita bandinginnya ini ya. Karena kita mau nyari beta, kita bandingkan ini. Kan kita nggak mencari alfa ya. Kita masukin pelan-pelan. P4 sin beta. R-nya tadi berapa? Akar 61 per sin 60 berapa? Setengah akar 3. Berarti lanjutin sin beta itu sama apa?
Berarti sin beta itu sama dengan 4 dikali setengah akar 3 dibagi akar 61. 4 bagi 2, 2. Akar 3 itu berapa sih? Akar 3 itu kurang lebih 1,7 ya, 1,71 sih. Kita anggap 1,7 lah pendekatan. 1,7, 4 bagi 2, 2 ya. 2 kali 1,7, 3,4. Oke, 3,4. Akar 61. Akar 64 berapa? Kita pakai pendekatan aja ya. Akar 64 itu 8. Berarti kalau akar 61 ya kurang lebih ya 7,7 atau 7,8, 7,8 lah misalkan ya. Oke, 7,8. 3 kalau 3,4 sama kalau 3,4 dibagi 6,8 berapa? Setengah. Berarti kalau 3,4 bagi 7,8 ya berarti kurang dari setengah ya. Kurang dari 0,5 ya, mungkin 0,39 atau 0,42 atau 441 atau 0,4 ya. Ya kita pakai pendekatan aja, misalkan 0,441 lah ya. 41. Oke, pendekatan 0,41 ya. Oke, berarti di sini sin beta sama dengan 0,41. Sin berapa yang hasilnya 0,41? Kemarin saya jelaskan sin 37 ya. Sin 37 berapa? Masih ingat? 0,6 ya. Kalau karakteristik sin apa? Sudut kecil maka nilai kecil. Nah, di sini 0,41 itu lebih kecil dari 0,6. Berarti sudutnya dia lebih kecil dari 37, paham sampai sini ya? Ya, berarti dia sudutnya lebih kecil dari 37 karena sin itu tergantung sudut. Sudutnya besar nilainya gede. Karena 0,41 itu kurang dari 0,6 maka sudutnya itu lebih kurang dari 37. Ya pakai pendekatan aja, mungkin sudutnya ya 34 ya. Ya. Atau 33 ya. Berarti nilai betanya pendekatan aja ya, kita pakai pendekatan. Berarti betanya kurang lebih 0, sudutnya kurang lebih 33 derajat. Oke. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kok 33 derajat, sin 30 aja setengah ya? Ya benar ya? Sin 30 aja setengah ya. Ini 0,41 berarti dia kurang dari apa? Kurang dari 30 berarti ya. Mungkin 27 ya atau 26 ya, kurang lebih 26 derajat lah. Ya kurang lebih segini ya. Ini pakai pendekatan aja, kita tidak pakai kalkulator. Jadi kalau mau cari angka pastinya coba kalian tuh cari pakai kalkulator di rumah ya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi untuk jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Nah, di sini selanjutnya kita akan menjumlahkan vektor dengan metode uraian. Biasanya metode uraian ini digunakan untuk jika jumlah vektornya itu lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Maka kita pakai metode uraian. Tapi kalau cuma 2 ya kita langsung aja pakai tadi cara akar f1 kuadrat, f2 kuadrat dan seterusnya. Gitu ya. Jadi saya ulangi, metode uraian itu bisa digunakan untuk jumlah vektornya lebih dari 2 gitu ya. Ini langkah menjumlahkan vektor. Penjumlahan vektor di sini resultan vektor ya. Jadi maksud menjumlahkan vektor di sini kita untuk mencari resultan vektor. Dengan metode uraian adalah uraikan vektor menjadi vektor komponen. Setelah itu menjumlahkan vektor melalui vektor komponen. Maksudnya gimana? Jadi misalnya gini. Misalkan saya di sini ya. Misalkan saya punya 3 vektor lah ya. Saya punya 3 vektor. Misalkan saya punya 3 vektor. 3 vektor ya. Jadi saya punya 3 vektor. Vektor A ke sana ya, bentuk sudut theta. Ya. Vektor misalkan ada vektor B ya, vektor B ke sana. Di sini ngebentuk sudut apa? Sudut beta ya. Vektor C ke sini ya. Oke. Nah, cara menjumlahkannya gimana ya kan? Cara menjumlahkannya bagaimana? Kalau kalian bingung, pertama kita uraikan dulu vektornya. Uraikannya gimana? Jadi yang jelas dia membentuk sudut maka kita uraikan. Si A ini kan membentuk sudutnya maka kita uraikan. Uraikannya gimana? Karena dia condong ke kanan maka kita uraikan ke kanan. Dan karena dia condong ke atas juga maka kita uraikannya ke atas juga. Sampai sini paham? Paham ya? Si C kan udah jelas ke bawah ya. Ya udah kita nggak usah uraikan. Si B sama nih, si B dia condong ke kiri maka kita uraikan ke kiri. Si C
si B juga condong kemana, ke atas, maka kita uraikan ke atas. Jadi yang ke atas ada 2 vektor nih. Jadi dari 3 vektor ini setelah kita uraikan itu jadi ada berapa? Ada 5 vektor. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, yang kita uraikan gimana nih nasibnya, Pak? Nah, sekarang gini, kan bisa jelaskan ya. Cara gampangnya adalah sudut yang ngapit. Ini kan dia ngapit nih ya. Ini sudutnya ya. Nah, si yang X ini kan dia ngapit sudutnya, betul ya? Saya ulangi, yang X ini dia ngapit sudut. Yang ngapit itu biasa pakai cos. Maka di sini A cos theta. Berarti yang di sini pakai apa? Berarti pakai sin. Sisanya aja, kalau nggak cos sin gitu aja. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Nah, yang B gimana? Yang B yang ngapit sumbu Y atau sumbu X? Si beta ini diapit oleh sumbu X atau sumbu Y? Maka dia ngapit oleh sumbu Y, maka yang sumbu Y pakai apa? Pakai cos ya. Maka di sini nanti B cos beta. Berarti sini apa? Sisanya berarti B sin beta. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, setelah itu, nah ini udah kita uraikan ya. Jadi uraikan itu seperti ini ya. Yang maksud uraikan seperti ini. Setelah kita uraikan gimana? Kita jumlahkan vektornya, kita jumlahkan. Jumlahnya gimana? Kita totalin dulu yang di sumbu X. Total vektor ya di sumbu X atau total gaya di sumbu X itu apa aja sih? Ya, apa aja? Yang ke kanan itu biasanya positif ya. Berarti apa? A cos theta positif. Terus ini yang ke kiri negatif, berarti dikurang. Berarti B sin beta. Ada lagi nih sumbu X cuman 2 ya, udah selesai. Nanti ini berapa? Oke. Nah, sekarang yang di sumbu Y, ada berapa? Ada 3. Yang ke atas B positif, berarti apa yang ke atas? Berarti B cos beta ditambah A sin theta dikurang siapa? Dikurang C. Kenapa si C dikurang minus? Karena dia ke bawah ya, arahnya negatif. Nah, ini berapa hasilnya? Nanti setelah itu baru kita nyari resultan. Resultannya gimana? Karena dia sudah saling membentuk apa? Sudut 90 derajat atau tegak lurus, maka cukup kita pakai apa? Pitagoras saja ya. Cukup kita pakai Pitagoras. Berarti fx kuadrat tambah fy kuadrat. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Nah, ini saya kasih contoh soal ya. Contoh soal 2. Nah, di sini ada 3 vektor f1, f2, f3 masing-masing membentuk sudut. Mintanya besar dan arah resultannya. Oke. Langkah pertama tadi apa? Kita uraikan dulu ya, kita uraikan. Berarti F1 kita uraikan nih. Uraikannya gimana? Ya berarti kita uraikan sesuai apa kecenderungan mereka arahnya kemana ya. Kecenderungan mereka arahnya ke mana. Oke. Jadi ini F1, mana F1 ini? Dia kemana cenderungnya? Ke kanan. Ya. F1 juga cenderungnya ke atas, maka kita gambar ke atas. Oke. Nah, yang ke kanan masih ingat pakai apa? Nah, lihat sudutnya dulu. 37 diapit oleh X atau Y. Yang ngapit kan si X kan. Masih ingat yang ngapit pakai apa? Pakai cos ya. Berarti F1 berapa nilai? 10 ya kali cos 37. Paham sampai sini? Nah, ini berarti sisanya kalau udah di sini pakai cos berarti sisanya apa? Sin gini ya. Berarti 10 sin 37. Nah, sekarang F2 juga sama nih. F2 kita jabarkan karena dia cenderung ke kiri, maka kita gambar ke kiri. Karena cenderung ke atas, kita gambar ke atas. Sudut 53 diapit oleh apa? X atau Y? X ya. Maka dia pakai cos ya, yang apit pakai cos. F2 nya berapa sih? Oh, F2 30 ya. 30 cos 53. Berarti sini sisanya pakai sin. 30 sin 53. Paham sampai sini? Nah, setelah itu F3 nya kita jabarin karena dia cenderung ke bawah, maka kita gambar ke bawah. Karena dia cenderung ke kiri, kita gambar ke kiri. 37 di sini sudutnya yang ngapit X atau Y? Yang ngapit adalah sumbu Y, maka dia yang sumbu Y pakai cos ya. Berarti F3 nya kan F3 nya 20, berarti 20 cos berapa? 37. Maka ini 20 sin 37. Paham sampai sini ya? Nah, itu kita totalin masing-masing di sumbu X. Sumbu X ada apa aja sih ya? Sumbu X ada apa aja? Di sini yang ke kanan positif ya, berarti 10 cos 37. Masih ingat cos 37 berapa? Cos 37 0,8 ya.
dikurang ya. Kenapa dikurang? Karena ke kiri itu negatif ya. 30 kali cos 53 0,6 ya, dikurang 20 sin 37. Sin 37 0,6. Jadi berapa nih? 10 kali 0,8 8, 3 kali 6 18 ya. 2 kali 8 6 ya, 2 kali 6 sorry 2 kali 6 adalah 12. 8 kurang 18 berapa? Min 10. Min 10 dikurangi 12 min 22. Sorry ada minus ya. Sorry ada minusnya ya, minus 22. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, paham sampai sini ya. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita nyari resultan di sumbu Y ya, resultan di sumbu Y ya, resultan di sumbu Y. Sumbu Y ada apa aja sih ya kan? Ke atasnya positif ya, berarti 30 sin berapa? Sin 53. Sin 53 masih ingat nggak berapa? 0,8 ditambah 10 sin 37. Sin 37 0,6 dikurang. Kenapa dikurang? Karena ke bawah tadi ya, 20 cos 37 0,8. Berapa kita hitung? 3 kali 8 24 ditambah 10 kali 6 6 dikurang 2 kali 8 16. 24 tambah 6 30 dikurangi 16. Berapa hasilnya? 14. Positif ya, positif. Jadi kalau kita gambar gimana? Tadi di sumbu X nya apa? Hasilnya negatif. Negatif tadi kemana? Ke kiri ya. Negatif ke kiri. Berapa besarnya? 22. Yang sumbu Y itu positif, berarti kemana? Ke atas. Paham sampai sini ya? Berapa besarnya? 14. Nah, nyari resultannya gimana? Resultan berarti kita tinggal apa? Kita Pitagoraskan. Kenapa? Karena di antara kedua vektor ini saling membentuk sudut 90 derajat. Berarti akar dari 14 kuadrat tambah 22 kuadrat. Ya. Ini bisa kita hitung ya. Nanti kalian bisa dihitung pakai kalkulator aja ya. 14 kuadrat nanti kalian bisa hitung ya. Dan dapat tuh nilainya R-nya berapa ya. Nah, setelah kita udah dapat, maka kita nyari arahnya, arah resultan. Arah resultan bisa kita cari gimana? Arah resultan itu bisa kita cari dengan cara yang sebelumnya Bapak ajari ya. Nah, caranya gimana? Ya caranya tadi yang ini. Ya, misalkan ini sudutnya berapa? Ini sudutnya adalah beta, atau bisa juga sudut alfa, atau bisa juga kita pakai cara tangen ya, tangen. Jadi misalkan kayak gini. Kalau Bapak gambar lebih gede ya. Nah, tadi berapa nih? 14. Yang ke kiri tadi berapa? 22 ya. Nah, ini 22. Nah, ini resultannya ya. Misalkan di sini sudut apa? Misalkan sudut beta ya. Kita pakai tangen aja ya. Tangen beta tuh depan apa? Depan samping. Bisa juga kan? Ya, depan samping. Depannya siapa? Depannya adalah yang ini kan? Ya, depannya kan sudut beta di sini. Depannya siapa? Depannya adalah 14. Sampingnya siapa? Sampingnya adalah 22. Jadi tangen theta ya, depannya 14 ya, sampingnya 22. Jadi kalian tangen theta sama dengan plus 22. Dan ini kalian hitung berarti theta berapa gitu ya. Pakai kalkulator aja ya di sini. Karena ini apa namanya, angkanya tidak terlalu bersahabat ya. Sampai sini ada menanyakan? Nggak ada ya. Jadi intinya adalah untuk metode uraian ini bisa digunakan untuk vektor yang biasanya lebih dari 2 umumnya. Langkah pertama tadi apa? Uraikan. Habis uraikan kalian hitung ya di setiap sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kalian Pitagoras. Oke, untuk mencari resultannya. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, ini kita selanjutnya adalah akan membahas tentang vektor satuan dan perkalian vektor ya. Sebuah vektor yang terletak di dalam ruang 3 dimensi X, Y, Z ya, memiliki komponen X, Y, Z. Vektor satuan I, J, K itu masing-masing arahnya sejajar terhadap sumbu X, Y, Z, dan ketiganya memiliki besar satu satuan. Jadi X itu I, J, K itu vektor satuan ya. I, J, K itu vektor satuan. I itu menyatakan sejajar dengan sumbu X ya. J menyatakan sumbu Y, K menyatakan sumbu Z. Jadi I, J, K, X, Y, Z gitu ya. Jadi kalau saya tulis ini X, Y, Z, berarti ini I, J, K gitu ya. Jadi I sama X, J sama Y, K sama Z gitu ya.
komponen vektor f dalam 3 dimensi f x y, ya x pasangannya y, y pasangannya z, z pasangan k ya. Nah ini kalau tiga dimensi. Kalau cuma 2 berarti ini aja ya, kalau cuma 2 dimensi. Sampai sini paham ya? Nah gitu ya. Nah besar resultan f ya, besar resultan f artinya total atau total dari gaya ketiga gaya itu, maka kita cukup pakai apa? Pythagoras. Fx kuadrat fy kuadrat plus fz kuadrat. Kenapa bisa seperti ini? Karena antara karena di antara semua ini x, y, z ini saling membentuk sudut berapa? 90 ya, siku-siku. Jadi kita cukup pakai Pythagoras. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, besar resultan penjumlahan dan selisih dua vektor dalam 3 dimensi jika a, axy, ayj, azk, dan b, bxy, byj, bzk, maka a plus minus plus itu, maka kalau ditotalin atau dikurangi atau dijumlahkan atau selisihnya atau pengurangan, maka kita sesuaikan dengan satuannya. Jadi x dengan x, y dengan y, z dengan z. Jadi sini kalau kita jumlahkan a plus b, maka ax plus bx ya, ay plus by, az plus bz. Jangan sampai kalau kita jumlahkan ax ditambah by ya, jangan sampai seperti itu ya, ax nanti tambah az tambah bz gitu ya. Jadi kita jumlahkan atau kita kurangi itu sesuai dengan satuannya ya, vektor satuannya. Paham sampai sini ya? Oke, contoh nih, saya kasih contoh. Diketahui dua vektor sebagai wujud. Nah ini ada a, ada b. Tentukan besar vektor a plus b dan a min b. Oke, berarti kita totalin a plus b dulu ya, a plus b. Jangan lupa kita tandain seperti ini dulu aja, i di sini tambah apa? Tambah j ya, tambah k ya. Jangan lupa x dengan x, y dengan y dan seterusnya. Jangan sampai x dengan y kagak nyambung ya. Oke, kita penjumlahan dulu. Berarti 2i tambah 3i, 2i tambah 2i tambah min 3i. Jadi min i. Paham sampai sini ya? Min 1 ya, hati-hati. Min 1i atau min i. 4 tambah 2 berapa? 6. Paham sini ya? 6 ya. Min 5 tambah 1 berarti min 4. Nah, ini adalah a plus b-nya. Nyari besarnya gimana? Tadi nyari besarnya masih ingat tadi gimana? Pakai Pythagoras ya, akar yang x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Berarti berapa nih? Min 1 dikuadratin 1 ya, 6 dikuadratin 36, min 4 dikuadratin 16. Paham sampai sini berapa? Jadi 1 tambah 36 37 ya, 37 tambah 16, 7 tambah 6 3 ya, 3, 1, 4 tambah 1, 5 ya, akar 53 ya, kurang lebih seperti ini. Sampai sini ada menanyakan nggak? Nggak ada? Nah, oke, kita lanjut ya. Akar 53. Nah sekarang yang a min b. A min b bagaimana? A min b itu sama sebenarnya tadi ya, cuman jangan lupa tadi yang i dengan i, jadi konsepnya sama ya. Kalau a min b berarti kita gabungkan dulu aja, i tambah y tambah k ya. Oke, yang i berarti 2 dikurang ya kan, a min b berarti 2 dikurang min 3 jadi berapa? 5 ya. Terus 4 dikurang 2 jadi 2 ya. Min 5 dikurang 1 jadi min 6. Ini paham ya? Baru kita tinggal nyari besarnya ya. Akan langsung aja ya, berarti 5 kuadrat ya tambah 2 kuadrat tambah min 6 kuadrat jadi berapa? 25 tambah 4 tambah 36 ya, 25 36 tambah 4 40 tambah 25 berarti akar 65. Oke, sampai sini ada pertanyaan kan? Paham ya? Untuk vektor satuan ya. Oke, untuk sekarang yang terakhir kita akan membahas perkalian vektor ya. Jadi perkalian vektor itu ada dua jenis ya, atau ada perkalian dot itu titik ya, dan ada perkalian cross itu silang. Kalau kita pahami dulu ya, kita memahami dulu itu 3 kali 2 itu sama dengan 6. Kalau 3 titik 2 itu sama dengan 6 juga ya.
ya. Ini kan artinya di sini 3 sama 2 itu bukan vektor ya. Jadi kalau dia besaran vektor, dot dengan cross itu beda. Nah, sekarang kita pahami yang kalian dot vektor. Perkalian dot vektor antara dua vektor A dan B merupakan besaran skalar yang besarnya sama dengan hasil kali. Ya, besarnya sama dengan hasil kali kedua vektor terhadap kosinus sudutnya. Nah, jadi ini vektor A, kita apa namanya? Kita ya bahasanya kita kita jabarkan lah ya, kita jabarkan ke kemana nih, ke vektor B ya. Karena di sini sudutnya ngapit ya, maka dia pakai cos. Atau karena kita mau kita jabarkan ke atau kita proyeksikan ke apa, ke B, ini berarti ini samping miring ya. Samping miring apa, cos gitu ya. Ya, yang saya ingat ya, cos itu samping miring. Oke, berarti vektor A ke sana, A cos theta, yang B juga ke sana. Maka ketika A dot B atau A titik B itu sama dengan AB cos theta. Nah, ini persamaannya. AB cos theta. Sampai sini paham ya? Nah, A dot B berarti kalau misalkan A-nya itu 3 dimensi dan B juga 3 dimensi, vektor 3 dimensi, maka A dot B itu sama dengan AX BX, AY BY plus AZ BZ. Kok bisa seperti ini? Nah, coba kita analisis. Misalkan saya mau nentuin I dengan I dot I ya, I dot I, I dot I itu artinya apa? I tadi besarnya satu satuan ya. Nih kalau saya lihat nih, nih ya, ketiga vektor satuan memiliki satu satuan. Jadi IJK itu memiliki satu satuan. Jadi ketika I dot I artinya 1 kali 1 kali cos, ya kan rumusnya gitu ya kan. A dot B itu AB cos theta kan, berarti ini A nya ya, ini B nya cos theta. I sama I itu sumbu apa? Sumbu X ya. I juga sumbu X, berarti sudut antara sumbu X dengan sumbu X berapa? Sudutnya berapa? Sudutnya 0 atau 190 ya. Ya, atau 0 lah ya. Cos 0 berapa? Cos 0 itu masih ingat berapa? 1. Jadi 1 kali 1 kali 1, jadi hasilnya 1. Sedangkan kalau saya tulis I dot J ya, berarti I itu 1, J itu 1, cos I itu sumbu X, J itu sumbu Y, berarti sudutnya berapa nih? Sudutnya 90. Cos 90 berapa? 0, berarti 1 kali 1 kali 0, 1 kali 1 kali 0, 0. Berarti kesimpulannya apa? Kalau dia sejenis II atau JJ atau KK, maka dia akan nilai 1. Sedangkan kalau dia beda jenis ya, IJ atau JK atau IK beda jenis, maka nilainya 0. Ya, paham sampai sini ya? Paham sampai sini? Paham ya? Maka kan kalau dia 3 dimensi ya, kalau dia 3 dimensi, misalkan AXI gitu kan ya, tambah AYJ tambah ZK ya, kalau kita dotin dengan si vektor B, BXI tambah BYJ tambah BZK, maka kan ngalinya seperti ini kan ya, kalian apa di matematik ya. Nah, satu-satu kan gitu ya. Ini juga sama, yang ini vektor kali sini gitu ya. Nah, ini juga sama yang ini dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat sini, misalkan AXI dikali BXI, maka karena I dengan I itu hasil 1, maka hasilnya apa? AX kali BX. Paham ya? Sedangkan nanti I nanti kesini ketemunya J ya, iya, I ketemu J habis 0 ya, I ketemu K hasilnya 0 juga sama, nanti J ketemu I hasilnya 0, J ketemu J hasilnya 1, berarti apa? AY kali BY. Terus Z ketemu K habis, nanti juga sama nih, K kali I 0, K kali J 0, kali K 1, jadi apa? Z BZ. Nah, hasilnya ini seperti ini ya, seperti ini. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Nah, contoh soal 4, tentukan hasil perkalian dot antara dua vektor A dan B. Tadi kan udah saya jelaskan ya, menghitungnya gimana? Berarti AX dengan si X ya, kalau dot ya, si apa tadi? AY dengan BY tambah AZ dengan BZ ya, dan berarti X min 2 dikali 1 berapa? Min 2 kali 1 berapa? Min 2 tambah 3 dikali min 3 berarti berapa? Min 3. Min 4 dikali 2, min 4 kali 2 berapa? Min
8. Jadi min 2, min 3, min 5 sama min 8 jadi min 13. Oke, sampai sini paham? Ada yang bertanya? Kalau ada pertanyaan atau saran, kalian bisa nulis di komentar ya. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like dan subscribe channel ini ya, channel Bapak Dewi Kurniawan. Namanya apa? Beta and Schrödinger ya. Beta and Schrödinger ya. Oke, nah ini jenis yang kedua, perkalian cross vektor. Perkalian cross dua vektor A cross B atau A silang B menghasilkan vektor yang arahnya tegak lurus. Bidang yang dibentuk oleh dua vektor tersebut dan besarnya sama dengan hasil kali kedua vektor dengan sinus. Jadi kalau tadi itu dot itu hasilnya cos ya, dot B itu cos, sedangkan kalau cross itu sinus. Oke, kok bisa seperti itu? Misalkan saya punya vektor A ya, misalkan ke sana. Di sini saya punya vektor B ngebentuk sudut theta. Ya, jadi yang namanya sinus yang namanya cross itu nanti kita tegakkan si A ini ke sini. Ya, atau kita proyeksikan si A dengan sini. Ya, kalau dia diproyeksikan ke sini, dia pakai apa? Pakai sinus A sin theta. Kenapa? Karena kalau kita proyeksikan ke sini, ini jadinya apa? Jadinya cos ya. Ya, jadinya cos, maka di sini ke sin. Nah, itu berarti A cross B, atau ini nilai C itu A cross B ya. C itu A cross B. Besarnya adalah AB sin theta. Ya, AB sin theta ya. Oke, sampai sini. Nah, untuk cross di sini ada catatan ya. Ya, minus ini ya. Jadi ada catatan A cross B itu tidak sama dengan ini harusnya bukan ini ya. Harusnya A cross B itu tidak sama dengan B cross A ya. Nah, ini maksudnya. A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Begitu ya. Kenapa? Karena dia tidak tidak bersifat komutatif. Tapi kalau A cross B itu sama dengan min B cross A. Nah, jadi ditambahkan minus ya, min B cross N. Nah, kalau J cross J itu hasilnya 0. Kok bisa begitu? Oke, saya jelaskan. J cross J J itu tadi vektor satuan, besarnya berapa? 1 ya. 1 kali sin kosin. Kita kan udah jelasin. A cross B itu hasilnya AB sin theta ya. AB sin theta. Maka ketika J cross J berarti 1 kali 1, J itu vektor satuan, besarnya 1 kali sin berapa? J itu sumbu Y, sedangkan J juga sumbu Y, maka sudutnya berapa? Sumbu Y dengan sumbu Y sudutnya 0 ya, berarti sin 0. Sin 0 berapa nilainya? 0, maka hasilnya 0 ya. 0 kali 1 kali 1 jadi hasilnya 0. Makanya J cross J itu 0. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau dia sejenis ya, J cross J atau I cross I atau K cross K itu hasilnya 0 kalau sejenis. Beda dengan dot ya. Tadi kan dot itu masih ingat? Dot itu apa tadi? Dot dengan dot hasilnya 1 ya. Nih ya. Dot dengan dot hasilnya 1 ya. Oke, sampai sini ya. Nih hasilnya 1 ya, dot dengan dot. Sedangkan kalau yang beda jenis dia hasilnya 0, berarti dia kembalikan dengan siapa? Dengan cross ya. Kalau cross tadi sejenis malah 0 gitu ya. Nah, tapi di sini yang poin keempat catatannya J cross I hasilnya minus K. Lo kok bisa minus K ya kan? Kenapa nggak hasilnya 1 ya? Kenapa nggak hasilnya 1? Oke, saya jelaskan ya. Jadi J cross I ya, J cross I jadi saya gambarkan ya. Misalkan ini ada vektor X ya, sumbu X ya, sana sumbu Y, sana sumbu Z. Tadi Z X itu diwakili oleh I ya, Y dikata oleh Z, Z lagi K. Kalau dia Z J cross K ya, J cross K. J cross K itu artinya apa? Berarti J ke K
Saya ulangi, J cross K itu artinya J ke K ya. J mana J? J ini, J itu ke K. Nah berarti gini kan. Nah ini artinya apa? Artinya dia berlawanan apa? Berlawanan jarum jam. Kalau berlawanan dengan jarum jam maka tandanya positif ya. Jadi kalau berlawanan jarum jam tandanya positif. Tapi kalau dia searah jarum jam gini berarti hasilnya negatif. Nah J cross K itu artinya berlawanan jarum jam ya, maka hasilnya positif. Positif siapa? Positif sisanya siapa? I ya, sisanya I ya. Kenapa J cross I negatif K? Coba kita analisis. J cross I negatif K. J cross I itu apa? Berarti J ke I artinya ya. J cross I artinya J ke I. J ke I itu searah jarum jam ya, searah jarum jam. Maka hasilnya negatif. Negatif siapa? Negatif K sisanya. Berarti kalau saya mau misalkan I cross K. I cross K artinya apa? I ke K. Berarti I ini ke K. Nah, berarti gini. Berarti dia apa? Searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Berarti kalau searah jarum jam berarti artinya apa? Negatif. Negatif siapa? Negatif J. Sisanya aja. Oke, sampai sini paham ya untuk perkalian cross. Nah, menentukan hasil perkalian cross dua vektor ini cara gampangnya. Cara gampangnya kita pakai vektor determinan ya. Jadi IJK AX dengan I, AY dengan J, AZ dengan K, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita kali silang seperti ini. Yang ke kanan ya, yang ke kanan ini adalah yang positif, sedangkan yang ke atas, yang ke bawah itu adalah positif, sedangkan yang ke atas itu adalah negatif gitu ya. Oke, di sini kita lihat misalkan AYBZ ya, AYBZ kan I ya, AYBZ nih I, ini kan AYBZ tuh I. Sedangkan yang I lagi di sini negatif, BYAZ kan, BYAZ negatif. Paham sampai sini ya. Sedangkan di sini J siapa nih? J AZBX ya kan, AZBX. Sedangkan yang negatifnya AXBZ gitu ya, dan seterusnya. Paham sampai sini ya. Coba kalau kita perhatikan, kenapa di sini yang positif AYBZ, kenapa enggak AZBY yang positif ya kan? Ya kan, kenapa di sini yang positif dia, kenapa ini yang negatif, kenapa enggak yang ini positif? Nah, pertanyaannya banyak. Oke, sebenarnya ini sama kayak tadi pertanyaan yang saya gambar tadi ya. Jadi ini I, masih ingat tadi yang tadi ya, ini J, ini K gitu kan, ya kan? Ya masih ingat ya. Nah, ketika Y ke Z, ya, sorry ini X aja deh, karena itu kan pakai Y ya. Ini Y ke Z. Nah, coba kita Y ke Z, Y ke Z ya, Y ke Z, Y ke Z, Y ke Z berarti gini ya. Nah, ini artinya apa? Berlawanan jarum jam, makanya dia positif. Sedangkan kalau Z ke Y, nah Z ke Y berarti dia searah jarum jam, makanya negatif. Sampai sini paham ya? Contoh lagi misalkan ini X ke Y. Kenapa X ke Y? X Y ini X B Y itu positif. Kenapa positif? Why? Karena X ke Y apa? Berlawanan jarum jam, maka dia positif. Sedangkan kalau Y X ini negatif kan, berarti Y ke X berarti searah jarum jam, maka negatif, maka di sini negatif. Oke, sampai sini paham ya? Kenapa di sini yang positif ini, kenapa negatif ini? Karena udah saya jelaskan ya, karena alasan tadi ya. Oke, dan coba kalau kalian perhatikan, I itu menyatakan apa sih tadi? Satuan dari X kan? Sementara di dalamnya ini tidak ada X ya. Jadi di dalamnya tidak ada X. Itu juga Y, J itu menyatakan apa sih? Menyatakan simbol Y kan? Maka di dalamnya nggak ada Y. Nah, sisanya ya. K menyatakan apa? Menyatakan simbol Z, maka di dalamnya tidak ada Z sisanya. Nah, ya, oke, sampai sini paham ya? Nah, ini contoh soal 5. Ini juga sama tadi ya, kita pakai determinan vektor aja ya, kita untuk menentukan hasil perkalian cross dua vektor. Jadi kita buat A cross B, kita buat ya I, ini J, ini K gitu ya, sama ini I, ini J. Kita buat lagi nggak K nya? Boleh dibuat, boleh nggak ya, kita buat lah gitu ya, biar sepasang gitu ya. Kita tulis I nya untuk A berapa? I nya 2, J min 1, K 1 ya.
kita ulangi lagi ya, 2 min 1 1, yang B nya berapa, min 1 ya, I nya min 1, ini I ya, ini I, J nya 2, K nya min 3, kita ulangi min 1 2 min 3. Oke, terus kita garis bawahi ya, kita garis bawahi ya sini. Nah berarti min 1 kali min 3 berapa, min 1 kali min 3 berapa, 3i, hasil apa tadi, positif ya. Kalau ke bawah juga sama, jadi 1 kali min 1 ya, min 1 berarti min J ya. Ini 2 kali berapa, 2 kali 2 4, berarti 4K gitu ya, sampai sini ya. Oke, nah terus kita selanjutnya yang kemana, yang ke atas ya, yang ke atas mana, yang ke atas, berarti dari sini ya, berarti min 1 sama min 1 apa, dikali apa, 1 ya, karena di sini negatif berarti min K. Paham sampai sini ya, paham ya. Terus ini juga 2 kali 1 2 kali, berarti min 2i ya gitu ya. Oke, ini juga sama, min 3 kali 2 min 6 ya, berarti karena min 6, karena sini minus, min ketemu min jadi 6J gitu. Paham sampai sini, paham ya. Baru kita totalin, berarti 3i sama min 2i ditotalin jadi berapa, jadi i ya, i. Paham sampai sini, i ya, jadi hasilnya i gitu ya. Kalian harus paham itu ya. Jadi saya ulangi nih, 3i sama min 2i kita totalin berapa, jadi i ya, jadi i. Terus min j ditotalin dengan 6j jadi berapa, 5j, jadi plus 5j gitu ya. 4k kita totalin dengan min k ya, jadi berapa, 3k. Nah ini hasilnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika ada pertanyaan, saran, kritik bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe komen saya, channel saya Beta and Schrodinger. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.